sebuah simfoni, kata hati disadari. Baiklah para pemerhati Benis Family Channel, dalam kompetensi hidup kita sekarang mau bicara tentang apa ya Pak? Wayang lagi. Kaitannya dengan perkembangan persiapan Dies ke-77. 77 1986 yang ada kan? 86 angkatannya Pak. Kata siapa? Oh ya. Angkatannya Mami. Oke, kita dukung toh. Yo. Didukung, yang punya tugas 86, tapi yang mendukung ya siapa saja yang mendukung. Mendukung itu dalam arti menguatkan. Oh iya. Iya toh. Yes. Jadi kita kembali mengkaji wayang adalah mengkaji diri. Nah sekarang topiknya kaitannya dengan Dies. Saya Bapak dapat peran apa? Suruh berperan sebagai Kresno, Prabu Bathara Kresna. Ya itu dalam wayang memang sentral, tetapi cerita nanti kan bukan jadi peran sentral ya. Kita ada dalam sebuah cerita yang lebih spesifik untuk FK. Oh iya. FK KMK. Jadi maka sekarang kita bukan bicara Dies, kita bicara tentang wayang dan pawedharing lakon wayang. Maka yang kaitannya dengan Prabu Bathara Kresna, lah kita mengkaji tentang Prabu Bathara Kresna. Nah, sekarang dengar cerita dulu ya. Ya. Ini cerita ini Bapak dapat dari berbagai sumber lah. Karena kan kita mau berperan ya harus mengerti apa yang akan kita perankan tuh karakternya seperti apa. Memang dulu pernah waktu tahun berapa tuh? Tahun 8 sekian ya, yang jelas Mama udah masuk semester 3 atau 4 mungkin. Itu saya dengan beberapa teman satu angkatan itu karena kejatah untuk acara kesenian, kita punya ide bikin wayang, tapi wayang ini bukan wayang yang pakem sekali. Wayang beling. Namanya wayang wayang humor lah begitu ya. Kita cari judul waktu itu ya cari-cari sendiri. Akhirnya ketemu waktu itu Wahyu Kasarasan. Wah, saya juga jadi Kresna soalnya, Kresna, Prabu Bathara Kresna. Kang Krisna. Bersama dengan teman-teman yang sekarang masih juga banyak aktif. Nanti juga ada yang ikut itu. Sebagian yang dulu mantan pemain juga akan ikut lagi sebagai peran sentral mungkin. Tapi sekarang tak ceritakan dulu hasil penelusuran tentang peran yaitu Prabu Bathara Kresna. Kata Bathara itu kenapa? Prabu jelas. Pemegang kerajaan. Bathara itu ya karena ada Traengab Bathara, itu maksudnya ilmunya itu tidak hanya ilmu dunia gitu ya, dia sudah menyentuh ruang kayangan gitu. Tapi ada jalannya itu, ada kronologi ceritanya. Jadi dulu kita kan juga pernah menonton Mahabharata, kita itu juga seide. Jadi Kresna itu adalah putra dari Prabu Basudewa di kerajaan Mandura. Prabu Basudewa punya anak pertama namanya Prabu Baladewa. Nah, nanti supaya yang lain juga tahu Prabu Baladewa dengan istri Rohini, kemudian yang jadi masalah kan ketika mau lahirnya Kresna ini. Karena lahir Kresna ini ada ancaman di luarnya. Kenapa? Bersama Dewi Dewaki. Itu ya karena ada di arah Patine itu ya. Jangan ada kelahiran Kresna, ya itu wajar lah dalam semesta itu akan ada yang proses-proses seperti itu. Jadi harus diketahui gitu Bob ya, diketahui bahwa akan ada lahirnya Kresna itu, tapi nanti justru akan menjadi lawan bagi angkara murka ibaratnya begitu. Sehingga
Dewaki ini yang diharap yang menghamil si Kresna ini dan diancam sehingga kelahirannya agak dirahasiakan. Sehingga nanti Prabu Basudewa yang punya istri Dewaki mempunyai anak Kresna. Prabu Basudewa dengan kakaknya dengan ini kakaknya Kresna dengan ibunya Rohini namanya Baladewa. Yang ketiga dengan Bodrohini nanti anaknya adalah Brotojoyo atau Dewi Sembodro. Nanti ada lagi Basudewa dengan seorang abdi itu melahirkan Udowo yang ini nanti dari Patih. Patihnya Kresna. Nah di situ ya minum dulu. Karena kelahirannya tidak ada ancaman, maka kemudian dititipkan di namanya Kademangan Widoro Kandang. Demangnya demang Sagopo namanya. Nah di situ di situ kalau di Mahabharata kan ada itu Kresna lahir, Kresna di antara penduduk pedesaan, petani ya. Nah, tetapi kemudian ya namanya Trahnya Trah Rojo ya, dia tetap mempunyai karakter yang melindungi dari masyarakat di situ, menjadi inspirasi bagi masyarakat di situ. Itulah istimewanya. Jadi kita jangan melihat orang raja itu menjadi raja hanya kalau di kerajaan, nanti jadi Kurawa dong. Padahal kita itu dimanapun kalau Trahnya Rojo ya tetap saja dia bisa menginspirasi. Dengan sifat-sifatnya tentunya ya. Ya. Nah kemudian dia melanjutkan pencariannya itu dalam masa kecil itu ke pertapan Kuntoroyono yang ini di situ bertemu dengan Begawan Padmanaba. Nah ini kan ini kaitannya dengan SMA Padmanaba. Ya SMA Padmanaba itu maksudnya itu. Tapi mereka tahu nggak? Ya, nasi ngerti. Ada tahu. Nah di situ karena Trah murid dan guru, Trahnya muridnya memang dapat guru, maka jadilah sebuah pengajaran yang luar biasa sampai kemudian ternyata ya sebetulnya nanti diketahui bahwa Begawan Padmanaba ini sebenarnya adalah Wisnu yang kemudian ini nitis marang Sri Narayana, ini nama kecilnya masih Narayana. Nitis marang Narayana. Kemudian di situ mendapatkan ajian yang namanya ajian Bolo Srewu, ajian Sanjoto Cokro Sudarsono ya. Kemudian yang ketiga Kembang Wijaya Kusumo. Nah kalau kita ini kan apakah ini ajian untuk kuat-kuatan? Ya enggak, ini haknya daripada Kresna itu sendiri. Ibaratnya sebetulnya kalau saya mau kontemplatif itu, Bolo Srewu ini kan sebuah makna tentang dia bisa menciptakan sebuah kolaborasi yang besar untuk melawan. Yang kedua tentang cokro itu adalah ya namanya alam ini kan ada cokro manggilingan. Nah ini dipahami, maka dipahamilah menjadi ajian. Yang ketiga adalah kembang sekar atau sekar Wijaya Kusumo yang ini bisa menghidupkan orang mati yang belum waktunya. Lah kira-kira maknanya apa tuh? Ya orang mati yang belum waktunya bisa hidup lagi itu bukan kemudian ada nggak kira-kira? Kenapa dibahas di wayang kalau kemudian tidak bisa kita wujudkan, kita wedarkan? Ya orang-orang mati itu kan banyak. Ya, mati saat mati dalam hidupnya itu mati, tidak mengembangkan hidup itu sendiri, tidak mengkompetensikan hidup itu sendiri. Maka ini bisa dihidupkan karena belum titiwanci gitu loh. Nah, bagaimana kita menghidupkan, mengkompetensikan hidup? Nah itulah sekar, maka disebut sekar karena menyenangkan. Kita bicara begini itu kan tidak susah-susah, tidak berat-berat kan. Kita bisa bicara dengan santai dan rileks untuk untuk bisa mewedarkan wayang itu ya. Nah Begawan Padmanaba ini nanti
Maka Kresna ini dikatakan nitis Nitis. Romo Wisnu. titisan dari Wisnu. Nitis dari Wisnu. Nitis artinya netes. Netes yang menghasilkan ilmu. Ya, kalau jadi kita belajar tidak menghasilkan ilmu. Tetesaning ilmu karena janjane ya berarti tetesaning ilmu. Tetesaning ilmu. Nah, pada gilirannya nanti Kresna ini akan menjadi sutradara. Sutradara dari atau dalang dari Mahabharata atau Bratayuda. Ya, bukan Mahabharata, Mahabharata cerita yang lebih luas ya. Ya. Bratayuda. Kenapa dia tidak berperang? Memang dia tidak dalam terahnya berperang karena dia dalam ada satu episode wayang namanya Kresna Gugah, itu dia mendapatkan wahyu namanya wahyu Citapsara. Citapsara itu mendapatkan wahyu yang bisa membaca alam ini seperti apa geraknya dan bisa mengerti, sehingga bisa mengerti tentang berbagai hal, bisa menerawang atau bisa ya ibaratnya banyak yang kemudian bertanya kepada Kresna itu tentang hal-hal yang sifatnya. Makanya pada saat Bratayuda mau terjadi itu, Kresna dikejar oleh Prabu Salya. Ini mangke ajeng menang pundi kan gitu. Prabu Salya ki anune sedulure ya? Ya masih saudara tapi ya jauh. Artinya ada yang kepo gitu lah. Nanti itu menang mana lah. Pertanyaan seperti itu bagaimana dijawab oleh seorang yang mengerti Citapsara. Kan tidak tentang menang mana, tapi tentang proses berperangnya ini seperti apa. Bagaimana karma itu karma itu akan diselesaikan kan begitu sebetulnya perang Bratayuda. Nah, kemudian ini tentang Kresna kita sampai di Bratayuda saja. Ada lagi Kresna tentang Kresnanya sendiri, tapi nanti terlalu lengkap cerita ini kan kita nanti batas ceritanya. Berarti karakter Kresna ini adalah yang dikatakan di situ. Kresna itu banyak namanya ya. Nama Kresna itu bisa dari apa namanya? Narayan yuk. Kresna itu sendiri kan artinya cerdas ya, cerdas dan bijaksana. Kemudian Prabu Danardono yang sering memberi dana dan memberi sedekah lah begitu. Bersedekah, senengannya sedekah. Memberikan sesuatu. Tetapi dalam menjadi dalang dari Bratayuda itu sendiri, dia sebetulnya sudah mengerti. Maka dia akan menjadi dalangnya itu maksudnya dia mengerti kalau ini ya dilawan dengan ini dan seterusnya, sehingga bukan dia berpihak sebetulnya, dia sedang memainkan perannya berdasarkan kitab Citapsara itu tadi. Mainkan ngemulakokne dunya. Ya. Dan dia menjadi kusir. Maka batasnya dia dalam menjadi kusir bagi Arjuna. Arjuna karena Arjuna yang memintanya. Oh iya. Jadi antara Wisnu, Kresna, ini juga Arjuna ya. Arjuna ya. Nah kalau sekarang dalam awalnya kan antara Kresna dengan Baladewa itu juga sebetulnya adalah satu keterkaitan yang tidak terpisahkan juga. Nah kemudian dalam hal pendampingan itu Kresna dengan Arjuna juga. Maka pendampingannya ini adalah pendampingan yang apa namanya khusus gitu ya. Pendampingan khusus itu dinamakan satu kitab sendiri namanya Bhagavad Gita. Di dalam Bhagavad Gita itu ada penggalian-penggalian tentang kajian-kajian tentang jalan-jalan ketuhanan. Nah itu kalau kita tertarik ya baca dulu. Belajar tentang Bhagavad Gita. Di situ kalimat-kalimatnya bisa kita serap, kita ambil maknanya bagi kehidupan. Nah, seperti itulah perjalanan dari seorang Prabu Bathara Kresna yang senantiasa digambarkan dalam wayang itu kan tidak pernah marah ya. Terus mesti guyu ya. Nah, kenapa tidak pernah marah? Karena dia tahu ngerti ya. Citapsara. Jadi melihat sesuatu itu ngerti. Sudah tinggal senyum karena sudah tahu ini kedudukannya di mana orang seperti ini. Orang yang seperti ini kedudukannya di mana. Jadi dia melihat peran-peran dari Kurawa, Duryudana di mana, Sengkuni di mana, itu sudah dalam pemahamannya yang jelas gitu. Sehingga dia kemudian Arjuna seperti apa perannya.
kemudian karena dulu dalam apa namanya, kalau di dalam sinetron Mahabharata itu kan pada saat setelah ditetapkannya perang Baratayuda, maka ada perebutan untuk mendatangi Kresna ini. Krishna ya, antara nih Pandhawa karo Kurawa. Pandhawa dan Kurawa. Nah, kemudian hanya duluan Duryudana sebetulnya pada saat. Ning pas kayak pas di ceritake Kresna turu kayak apa ya? Nah, tapi ya itu, Kresna kan juga tahu karena seperti ini tidak. Tapi bukan, artinya Duryudana tetapi Duryudana lebih meminta tentara atau bantuan fisikal. Sedangkan Arjuna dan Pandawa lebih meminta bantuan spiritual. Nah, semua itu dilayani dong. Ya, maka tentara Dwarawati sebagian dibantukan, sedangkan spiritualitas dan kekuatan batin ini diminta oleh si Pandhawa. Nah, sekarang kita tinggal seperti apa penjabarannya atau pawadaran wayang di dalam kehidupan. Ya, kita harus mengambil banyak. Iya. Kalau kita sebagai dokter, ya semestinya kita ada dalam peran memegang sekar Wijoyokusumo. Jadi menghidupkan yang sudah mati itu maksudnya bagaimana? Ya kematian, kebingungan itu kan kematian. Kepanikan, kebingungan, keputusasaan. Apakah itu tidak perlu kita kuatkan? Nah, jadi pengajaran dokter atau ilmu kedokteran juga harus menimbang atau melibatkan hal-hal seperti itu di dalam kaidah-kaidah attitude ya, empati yang dimunculkan dari seorang dokter. Ya, ini by the way, Papa, kenapa Papa milih Kresna ini janjane secara morfologi mungkin pada ya Kresna ki apa rada-rada ireng apa Itu Sliteng itu kan panggilan sebenarnya tidak mesti hitam. Tapi memang panggilan dari Bimo seperti itu karena memang karakternya. Saya sendiri secara postural itu tidak mengerti seperti itu ya. Nah, tetapi tentang tadi Narayana menjadi Prabu Bathara Kresna ini bagaimana ceritanya ya, karena Narayana ini kemudian mencari pasangannya. Pasangan lalu sebetulnya itu. Pasangan dari kehidupan sebelumnya. Bojo biyen. Ya, untuk mencari ya dalam dirinya itu ada sebuah keyakinan bahwa dia nanti akan beristri 4 itu pasangan-pasangan masa lalunya. Salah satunya adalah Dewi Rukmini. Dewi Rukmini itu putra dari Prabu Bismoko atau kalau ada yang mengatakan Bismoko, ada yang memberikan nama lain, tetapi itu yang menguasai kerajaan Dwarawati. Malah Rukmini itu ya? Ya, dan itu berebutan. Ya ada pesaingnya yaitu Pandita Drona. Tapi karena waktu itu sudah Prabu Dwarawati sudah mengatakan sudah ada pasangannya, yaitu calonnya yaitu Prabu Narayana. Nah, persaingan itu tetap dimenangkan oleh Narayana sehingga Narayana itu bisa menguasai Dwarawati. Di situ dikatakan, sehingga dia kemudian setelah itu bergelarlah sebagai Sri Prabu Sri Bathara Kresna beserta keempat istrinya. Ada Dewi Pertiwi, Dewi Setyabama, Jembawati dulu ya, Jembawati dari putra Kapi Jembawan. Terus Rukmini, kemudian Setyabama, ya itu yang punya adik Setyaki. Sehingga kemudian dalam perjalanan tugasnya itu Prabu Sri Bathara Kresna dibantu oleh Mahapatih Udawa. Udawa kan adiknya dari lain ibu. Tapi ibunya karena ibunya abdi tuh ini. Tapi kesetiaannya kan dapat di Udawa. Yang kedua dari adiknya Setyabama yaitu Setyaki. Ini juga setia, waktu itu menjadi kusir pada saat Kresna duta. Iya. Ya, duta ini artinya dia diminta untuk menjadi duta bagi ending dari begitulah Kresna itu biasanya. Jadi akhirnya bagaimana kalau akhirnya sudah tidak bisa diperinggake becik atau tidak bisa dibawa kepada suatu pemahaman tentang kebenaran, ya mau tidak mau seseorang
harus masuk kepada dampak langsung, ya toh. Misalnya ibaratnya pasien sudah kita memberikan Berjarah, sebuah arahan patofisiologi bahwa penyakit ini terjadi karena ini ya. Bagi yang mampu ya dia akan mengambil satu manfaat. Jadi ini juga pesan ini bisa diambil bagi pasien, supaya memahami dirinya lebih baik, memahami bahwa patofisiologi semua penyakit itu ada dalam dirinya, maka dialah yang perlu memahaminya sendiri bersama dokter. Dipandu oleh Nah, itu nanti sesi kita ada lagi tuh, menjadi kiat sukses menjadi pasien, bukan menjadi dokter, menemukan kesembuhan. Menemukan kesembuhan. Jadi pasiennya yang berperan juga. Peran aktif dari pasien. Kita hanya mendampingi, ya. Jadi memang mau tidak mau 86 harus juga bisa melibatkan angkatan-angkatan yang lebih atas maupun bawah. Ya. Anu kok padha nderek kok. Cuman mudah-mudahan nanti mengetahui peran kita masing-masing ya, seperti Mama kan ya seperti ini kan sudah ya, Rukmini ya, ceritanya seperti itu. Rukmini ini sebetulnya dulu digambarkan sebagai mirip-mirip Sri Kandi ya, atau kenes kemayu begitu ya. Sri Kandi ini kenes toh? Nah, aku berarti kudu kemayu gitu. Kok kudu? Memangnya enggak gitu kah? Kan sudah memang begitu adanya. Lah itu orang mau ngerti aku kemayu, Papa. Ya mungkin kalau masalah tidak ada orang tahu. Kita tuh tiap saat di dalam episode kehidupan kita bukan stagnan dong. Ya. Kita harus terus mencari dan mencari, itulah kompetensi hidup itu. Jadi bukan kita stagnan. Kalau kita stagnan merasa sudah benar ya kapan kita mau melakukan suatu perubahan dalam hidup kita sendiri? Iya, sudah benar sendiri apalagi. Karena hidup itu dibekalkan kepada kita. Ya. Untuk terus belajar dan belajar. Makanya bukan saya sudah tahu Kresna sebelumnya, tapi begitu diberi. Kalau dulu kan cuma wayang humor, ya kita sudah tahu dari wayang-wayang. Tapi kalau kemudian kita cari sumber-sumber lagi, oh ternyata begini karakternya. Berarti nanti meskipun sebagai support saja positioningnya itu, kita kan hanya support dari sebuah pengageng Fakultas Kedokteran Perawatan itu, FKKMK. Itu juga kita ya sebetulnya ini mau jadi FKKMK, peran ada di situ, ada dokternya, ada perawatnya, ya monggo kita kolaborasi dalam sebuah seni. Iya. Nah itu berarti kembali ke lagumu, alun sebuah simfoni apa tadi? Menjadi simfoni yang indah. Alun sebuah simfoni, kata hati disadari. Jadi gamelan itu sebetulnya kan sebuah simfoni dan harmoni sekaligus. Merasuk maka buku. Ya nanti nyanyi sendiri saja. Itu akan merasuk ya di dalam kalbu sebuah rasa kolaboratif. Kehidupan kita selalu kehidupan yang kolaboratif. Ya, mudah-mudahan nanti dalam kedudukan dalam pemahaman tentang seni wayang ini pun kita akan memahami bahwa ya wayang itu produk kolaboratif juga. Ya. Dari antara dalang yang memahami seperti ini. Apa ini gunungan atau belencong yang tergambar ini kan juga ada titik 4 di bawah dan pucuk. Oh iya, 1, 2, itu. 3, nah 4, itu juga gambaran sedulur papat kalimo pancer. Berarti itulah bahwa kehidupan itu saling menopang. Satu di antara lain untuk sebuah kemuliaan yang ingin sama-sama diwujudkan. Nah di sini itu sebenarnya banyak gambar-gambar itu, ada gambar itu. Ada gambar hewan-hewan di dalam seolah-olah sebuah hutan. Memang kita ini sebenarnya hidup dalam hutan. Bukan Papua saja loh. Iya. Di Papua itu ada hutan real, tetapi dalam hutan kehidupannya juga ada. Iya. Karena di sana ada juga karakter-karakter hewan yang, nah itu harus kita pahami. Iya. Tapi untuk kita loh, bukan untuk orang lain. Terus kewane wong liya ya dudu ya dhewe-dhewe. Hubungan sebagai sesuatu yang akan selalu terlibat di dalam setiap lakon wayang. Nah, lakon inilah sebetulnya yang akan membuat kita menemukan, bukan hanya kita mendengar wayang lalu jadi menemukan, kita harus lakon. Lakon menjadi apa? Ya lakon sesuai dengan pakemnya itu tadi. Pakem kehidupannya juga ada sebetulnya. Maka kalau kita mengerti tentang apa ini Citapsoro atau
pemahaman tentang kehidupan secara utuh, kita akan mengerti bahwa perangnya Baratayuda itu sebetulnya kita seperti Kresna ini tidak perlu terlibat, dia hanya melihat, menyaksikan. Jadi Sebagai kayak penguatan dalang, dari ilmunya sendiri, ya, seperti itu, dalang. menyaksikan peran-peran itu. Kalau kita yang sedang berperan ya peran saja. Ya. Untuk kemudian menyaksikan peran kita juga. Kita sekedar berperan dan menyaksikan juga peran-peran yang ada. Maka peran-peran ini dalam sebuah kolaborasi akan membuat kita mengerti satu di antara yang lain untuk menguatkan kita semua. Ya. Saya kira begitu toh. Ya. Ada yang mau di... Kalau ini Papa satu aja, satu kali. Sebentar ya, satu aja pertanyaan. Bagaimana ya Kresna, Mama agak tahu tentang Karna ya. Ini Mama agak tertarik juga sama Karna ini. Bagaimana Kresna itu sudah tahu belum kalau bahwa nanti Karna itu bakalan ikut Kurawa? Itu loh. Ya, Karna itu ada sebuah kebetulan di sini nggak ada nanti ya yang jadi khusus, Karna nanti tidak ada. Tetapi kalau kau bertanya, ya, tak coba untuk menjawab bahwa semua itu sudah diketahui. Tetapi proses itu harus dijalani. Tidak mungkin pengetahuan itu diketahui hanya untuk dipamerkan itu apa. Kita mengerti jalannya fisiologi itu terus untuk menakuti pasien gitu. Kan tidak toh. Pasien harus dibantu. Besok gagal ginjal ini. Nah, ya kan tidak seperti itu. Justru kita bagaimana mencegah. Kresna pun berusaha mencegah perang Baratayuda, tapi tidak berhasil. Kresna pun berusaha untuk mengantarkan Karna kepada ibunya Kunti, tapi juga tidak berhasil. Nah, semua otoritas ada di masing-masing diri, meskipun sudah bisa diprediksi. Oh iya. Tapi kemudian kan semua orang akan menemukan jalan hidupnya sendiri-sendiri, menemukan karmanya masing-masing. Untuk itu juga menjadi pelajaran bagi tiap-tiap diri. Ya. Bukan karma buruk sebetulnya. Karma itu bukan berarti karma itu selalu buruk ya. Bagaimana karma itu melepas baju emasnya. Iya, iya. Dan dia pun sudah mengerti posisinya dia di mana. Maka di situ tergambar bahwa setiap noktah ego, noktah itu ada kecilnya, sekecil apapun ego itu memang mempunyai dampak langsung karena tetapi ego itu hanya istilahnya itu tidak usah dibesarkan. Tiap orang ya pasti punya ego kan. Dibesarkan ya untuk apa? Ya, kita bisa memahaminya. Ya, kayaknya. Jadi seperti itu. Itu dulu. Nah. Baiklah anak-anakku selalu. Kalian sudah dengar toh cerita tentang ini dan kalian, Mama yakin kalian pasti sudah membaca juga, ya kan? Jadi nanti ada cerita-cerita lain yang untuk kalian tuh Pandawa 5. Wah, oke, Pandawa 5. Nanti kita jabarkan secara lebih detail lagi ya. Tapi Papa belajar dulu kan, kaji dulu ya. Nanti kita dengarkan bersama. Ya, oke. Jadi begitu. Ini lagi. Jangan lupa like, subscribe, lonceng, teng. Matur nuwun para pamirsa.